Itu pakai borderan tuh teh. Borderan kemeja teh. Baju kamu. Shalom semuanya, puji Tuhan, hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang di rumah-rumah. Saya percaya semua dalam keadaan baik, amin. Kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Yesus mati, bangkit bagi setiap kita, menyediakan tempat untuk menjadikan kita lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Amin. Oh puji Tuhan. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Ajaib kasih-Mu, ajaib anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau karya-Mu luar biasa, karya-Mu ajaib bagi kami, membangkitkan, membuat kami lebih dari pemenang. Bagaimanapun keadaan kami hari-hari ini, oh kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang memulihkan, kuasa-Mu yang memberkati, kuasa-Mu yang membangkitkan. Mari bersama-sama saat ini kita datang kepada Tuhan Yesus, kita sembah Dia. Bapak Ibu boleh bermazmur, berterima kasih, bersyukur karena Tuhan Yesus kita baik dulu, sekarang dan selama-lamanya. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, Terima kasih. kami bersyukur buat kebaikan-Mu Yesus. Mari ucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam hidup kami. Terima kasih. Kami menyembah, kami memuji Kau ajaib Tuhan, Kau mulia. Terima kasih, terima kasih. Mari mulai bersyukur. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karya-Mu, perbuatan-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari terus sembah Dia. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau baik bagi kami selamanya. Yesus Tuhan. Haleluya. Oh Yesus,
kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari bersama-sama. Telah kulihat ya Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa,
pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Boleh musik saja mainkan pujian ini. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus, karya-Mu bagi kami membangkitkan, oh memulihkan. Amin. Mari sembah Dia. Mari membutuhkan Tuhan. Dia lebih dulu mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat kasih-Mu Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Thank you Bapa, kami katakan terlalu besar sama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk sekali lagi hidup. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Tercurah untuk menebus. Hidupku tercurah untuk menebus hidupku. Kasih-Mu besar, kasih-Mu mulia, Kau curahkan bagi anak-anak-Mu. Kasih-Mu besar ya Tuhan, kasih-Mu hebat bagi kami. Tak berhenti Kau mengasihi kami anak-anak-Mu. Kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu hebat Yesus. Haleluya. Balut kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami datang, kami diperbaharui dengan kasih-Mu malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dia memperbaharui kita dengan kasih-Nya. Haleluya. Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu memperbaharui kami ya Tuhan. Amin. Kasih-Mu menjamah kami ya Tuhan. Engkau lebih dulu mengasihi kami. Kuasa darah-Mu, the power of your blood. Darah-Mu yang memulihkan, membangkitkan, menyembuhkan. Apapun Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salib-Nya.
ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Ku percaya ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Ku percaya ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang, amin. Kami jadi pemenang. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Ku percaya ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Haleluya. Dalam Yesus ku percaya ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Ku percaya ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapan, mari dalam Yesus, dalam Yesus, ku percaya ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Lagi saudara, yang kekuatan pengharapanku dalam Yesus. Ku percaya ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Ku percaya ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku, sembah Dia. Kita sembah Yesus. Haleluya. Kau jadikan kami pemenang karena kuasa-Mu. Kau pengharapan, Kau kekuatan, Yesus.
sembah Dia. Oh, Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, mengiringmu Yesus dengan segenap hatiku. Ku mau pujimu, ku mau sembahmu sepanjang umurku. Mengikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ku mau menjadi sepertimu, Yesus. Oh, mengiringmu Yesus dengan segenap hatiku. Ku mau pujimu, ku mau sembahmu sepanjang umurku. Oh, mengikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ku mau menjadi sepertimu, Yesus. Mari bersama-sama mengiringmu ya Tuhan. Mengiringmu Yesus dengan segenap hatiku. Ku mau pujimu, ku mau sembahmu sepanjang umurku. Oh, oh, mengikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ku mau menjadi sepertimu, Yesus. Katakan haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tata. Oh, haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya.
anak domba, berkuasa selamanya. Di rumah-rumah kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, bagi anak domba yang duduk di tahta, berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan bagi anak domba Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, Engkau mengasihi kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan mengalir atas setiap kami, memberikan kekuatan yang baru. Sebab kasih-Mu Tuhan besar, kasih-Mu hebat, kasih-Mu ajaib. Ya Yes, Tuhan. amin. Sebab Engkau lebih dulu mengasihi kami. Amin. Dan saat ini kami ada semua karena kasih Tuhan. Yes. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kami hanya memuji-muji-Mu, meninggikan Engkau ya Tuhan. Sebab kekuatan kami hanya waktu kami menyembah kepada Tuhan dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan siapkan hati kami Tuhan. Kami mau dengar tuntunan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati hamba-Mu Pak Henry Suteja. Berkati kami semua hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh dengar, kami mau sungguh-sungguh tanam dalam hati kami dan lakukan firman Tuhan. Apa yang menjadi tuntunan firman-Mu dalam hidup kami? Tuntun kami dalam firman-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya menyerahkan dalam doa kepada firman Tuhan, kepada Bapak Henry Suteja. Silakan Pak. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus ketika kami dibawa lebih dalam untuk mengenal Engkau Tuhan Yesus. Ketika kami diajar lebih dalam untuk mengerti tentang kasih Kristus, kami akan dibawa untuk lebih luas, semakin menjadi berkat dan berdampak. Sehingga lewat kehidupan kami gereja Tuhan, kami merendahkan diri, biarlah perkenanan Tuhan dinyatakan, supaya dimanapun setiap anak-anak-Mu berada, kami boleh memancarkan Kristus kepada sekitar kami, menjadi garam dan terang dunia di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami mempersiapkan hati untuk perjamuan yang kudus di minggu pertama bulan Mei ini. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu. Sebagaimana kami ada, semua hanya karena kasih anugerah Tuhan Yesus bagi kami. Tuhan yang sudah menyertai, Tuhan yang sudah menguatkan, mendampingi kami melewati berbagai musim kehidupan kami. Hari ini kami mau dengar apa menjadi tuntunan suara firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami semua. Ambil alih segenap hidup kami, secara khusus hamba-Mu, biar seluruh perkataan yang dinyatakan adalah firman Tuhan Yesus Kristus, dan terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Ya, saya sukacita boleh kembali hadir di tengah keluarga ya dari Persekutuan Doa Raja Wali. Sebelum saya memulai, izinkan saya menyapa untuk Pak David dan Ibu. Dulu juga ada Ibu Lelen, ada Pak Benyamin. Ya, saya lewat pakai HP, jadi agak kecil-kecil ya, cuma beberapa, mohon maaf kalau tidak ada yang tersebut. Ada Pak Hanafi, Cimeme, Ko Paul, ya apa kabar? Puji Tuhan, Jessica, Ko Johan, apa kabar? Ya semuanya, Ana, Selvia, Christina, semua bul. Ya oke, ayo kita siapkan hati dan semuanya, shalom ya. Yuk kita siapkan hati kita untuk mengerti tuntunan Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik, tidak semua orang di luar bisa membaca Alkitab untuk mengenal Kristus Yesus. Karena tidak semua orang percaya Alkitab itu adalah kitab suci. Tetapi semua orang bisa membaca kehidupan Anda dan saya. Semua orang bisa membaca bagaimana cara hidupmu, bagaimana cara engkau bekerja, bagaimana cara engkau berbisnis, bagaimana cara engkau bertetangga, bagaimana cara engkau bergaul dan bersikap. Itu bisa dibaca, dilihat oleh semua orang. Oleh karena itu jangan heran
di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ya, 2 Korintus pasal ketiga ayat ketiga. Alkitab menyatakan bahwa kita anak-anak Tuhan adalah sebagai surat Kristus, ya, atau epistole Christo. Saya bacakan bagi Anda 2 Korintus 3 ayat ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara perhatikan, kita adalah surat Kristus yang terbuka. Sekali lagi, orang di luar belum tentu bisa membaca Alkitab atau mau membaca Alkitab secara logos untuk mengenal Kristus, karena mereka tidak percaya mungkin kitab kita. Tetapi mereka bisa membaca cara hidupmu. Mereka bisa membaca cara engkau memberikan respon. Mereka bisa membaca ketika engkau disakiti, responmu seperti apa. Oleh karena itu, kita adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang untuk memperkenalkan Kristus bagi banyak orang. Yang memahami dan setuju boleh lambaikan tangannya. Amin. Pertanyaannya, mengapa ada banyak orang Kristen gagal? Ya, mengapa banyak orang Kristen gagal memperkenalkan Kristus lewat kehidupannya? Atau ketika tetangga kita, ketika mungkin tukang parkir, ketika satpam di perumahan kita, ketika ibu RT di lingkungan warga kita melihat bagaimana kehidupan kita, mereka nggak bisa melihat Kristus. Mengapa? Nah, ini akan kita bahas. Ya, ini akan kita bahas. Saudara dengarkan baik-baik, karena ada banyak di antara orang Kristen gagal memahami apa syarat yang Yesus katakan untuk menjadi muridnya. Mereka gagal memahami apa syarat yang Yesus katakan menjadi muridnya. Kita akan masuk pada kebenaran firman Lukas 9 ayat 23, ya. Lukas 9 ayat 23, kita akan bahas, kita akan kupas tentang ayat ini. Ini syarat yang Yesus katakan bagaimana untuk menjadi muridnya. Saya percaya dari sini ada sebuah rahasia kuasa kerajaan Tuhan Yesus yang akan diberikan sehingga hidupmu akan menjadi surat Kristus yang terbuka. Orang bisa melihat Kristus terpancar. Ini syarat untuk mengikut Tuhan Yesus. Ya, Lukas 9 ayat 23 kita akan bahas ayat ini. Kita baca bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Step pertama. Kedua, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Baik, sebelum saya bahas bagaimana kita menyangkal diri, memikul salib setiap hari, kita akan bukakan lebih dulu mengikut aku. Suatu kali Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, follow me, mengikut aku. Apa arti mengikut Yesus? Saudara, di dalam bahasa aslinya, ya, akoluoteo itu berbicara seperti ini. Contoh, ya, contoh. Mengikut aku. Misalnya saya berkata kepada Bapak Andre, ya, tadi thank you buat sudah melayani worship leader. Pak Andre ini ada di Bandung, saya ada di Tasik. Ya, ada jarak di antara kita. Nah, saya berkata kepada Pak Andre, follow me, akoluoteo, mengikut aku. Artinya, saudara Andre harus meninggalkan jalannya, meninggalkan tempatnya, meninggalkan agendanya, meninggalkan kehidupannya di Bandung untuk ada bersama saya di Tasik. Oke? Untuk apa? Kata mengikut aku mengandung pengertian juga, artinya supaya Andre bisa membantu menyelesaikan misi dari Pak Hendrik. Itu kata mengikut. Kata mengikut, ya. Jadi ketika Yesus berkata kepada kita, follow me, ikut aku.
Kita harus yang artinya kita tinggalkan agenda kita tinggalkan zona nyaman kita meninggalkan jalan kita pindah ke jalannya Yesus. Untuk apa? Kita ada di dekat Yesus. Dengarkan baik-baik, follow me, mengikut Yesus. Kita ada di jalan Yesus untuk membantu Yesus menyelesaikan misinya. Itu arti kata follow me, menyelesaikan misinya. Kemudian arti kata itu mengandung pengertian Yesus tidak mau jauh dari kita. Dia ingin dekat, dia ingin karib, dia ingin intim dengan kita. Dengar orang-orang Kristen, dengar setiap kita yang dari tempat ini sekali lagi. Follow me artinya Tuhan ingin dekat dengan kita, tidak mau jarak jauh. Ya, hari ini kita mengenal istilah social distancing. Kalau pergi ke rumah makan, ada kursi yang sebelah dicakra, ya, nggak boleh diduduki. Kalau kita pergi, ya sekarang ini di gereja Tasik sudah onsite, ya, yang dulu bisa pelukan, cipika-cipiki, sekarang nggak boleh. Oh, kangen rasanya pengen ketemu ibu-ibu, nggak bisa, social distancing. Saudara, kemudian ya mau salaman juga nggak berani, social distancing. Saudara perhatikan kalau worship leader salah pilih lagunya misalnya lagu bergandengan tangan, semua bingung di gereja. Lengok kiri kanan, berani nggak gandengan tangan? Nggak ada yang mau, saudara. Social distancing. Social distancing, jadi kita tuh nggak nyaman satu dengan yang lain. Tapi hari-hari ada banyak orang Kristen nyaman ketika social distancing dengan Tuhan. Dia jauh dari Tuhan, ya bukan hanya jaga jarak ya 2 meter, mungkin kilometer jauh dari Tuhan pun nggak apa-apa tuh. Yang penting dia sehat, diberkati. Padahal follow me, kan arti kata follow me mengikut aku, Tuhan tuh memanggil kita akrab yuk dengan aku. Aku ingin dekat dengan engkau. Mengapa? Karena waktu kita dekat dengan Yesus, kita bukan hanya bisa membantu Yesus menyelesaikan misinya, tetapi saudara lihat apa yang pernah Musa alami. Keluaran 34 ya. Keluaran 34 ayat 35. Keluaran 34 ayat 35, ketika Musa 40 hari dekat dengan Tuhan seperti sahabat ya. Dan Musa menuliskan perintah Tuhan. Setelah dekat dengan Tuhan, Alkitab berkata bahwa apabila orang Israel melihat muka Musa, kulit muka Musa bercahaya. Musa merefleksikan, memancarkan kemuliaan Tuhan. Dia dekat 40 hari. Tetapi perjanjian baru mengatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 7 dan 8. Lebih-lebih kita yang hari ini follow Jesus, dekat dengan Yesus, lebih daripada Musa. Pelayanan, ya betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh, saudara. Ya, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir kepada huruf pada lalau batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Yesus memanggil kita, follow Jesus, artinya dekat yuk, karib dengan Tuhan. Maka bukan hanya kita bisa membantu Yesus menyelesaikan misi, karena Yesus naik ke surga. Dunia nggak bisa melihat Yesus yang adalah roh, tapi dunia bisa melihat Anda yang surat Kristus, yang saat ini memancarkan kemuliaan Kristus. Musa dulu dekat 40 hari dengan Tuhan. Dia memancarkan wajahnya. Alkitab katakan terlebih lagi Anda dan saya oleh pelayanan Roh Kudus, Anda dekat dan karib dengan Yesus. Follow Jesus. Maka kita memancarkan Kristus. Dunia sekali lagi belum tentu mau baca kitab Logos Alkitab, tapi dia bisa baca surat Kristus yang terbuka, hidup saudara. Pancarkan Kristus. Amin. Siapa saudara yang memahami apa yang disampaikan firman, boleh lambaikan tangan, puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, kembali ke Lukas 9 ayat 23.
Tapi mengapa orang Kristen gagal memancarkan Kristus, kemuliaan Kristus? Mengapa? Karena mereka tidak memahami apa yang syaratnya. Sebelum follow me dikatakan, Lukas 9 ayat 23, boleh kembali, bantu ditayangkan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ini poin pertama. Kedua, memikul salibnya setiap hari. Baru follow Jesus. Oke, kita akan bahas ini. Saudara perhatikan, menyangkal dirinya setiap hari. Poin pertama yang disampaikan, syarat utama untuk kita bisa mengikut Yesus, akrab dengan Tuhan, memancarkan kemuliaan Dia, menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya setiap hari. Nah, saudara, sebelum kita bahas menyangkal dirinya, saudara perlu perhatikan. Kita ini diciptakan dengan adanya free will, kehendak bebas. Kehendak bebas untuk memilih. Memilih apa? Misalnya sekolah di mana? Kita diberikan oleh Tuhan kehendak bebas memilih pakai baju warna apa? Olahraga apa kesukaannya? Hari ini saudara mau online Zoom ini ibadah atau pergi ke mall? Ya, mumpung Bandung lagi sepi. Ya. Hari ini saudara mau terlibat pelayanan atau saudara mau udahlah pensiun saja atau main-main isi waktu dengan keluarga. Itu pilihan. Akibat kita diberikan free will, maka si aku, ya aku ini jadi raja. Si aku ini jadi VVIP dalam hidup kita. Si aku ini jadi pusat tujuan. Bagaimana supaya aku tambah pintar, bagaimana supaya aku tambah sehat, bagaimana supaya aku tambah cantik, bagaimana supaya aku tambah langsing, aku tambah kaya, aku tambah terkenal, aku tambah sukses. Karena free will itu kita bebas memilih dan semua terpusat kepada aku. Akibat ini, maka ada rasa sombong. Atau sebaliknya, rasa rendah diri. Ada keserakahan, ketamakan, atau kekosongan. Ada rasa khawatir, unhappy, nggak bahagia, nggak bisa bersyukur. Ada rasa luka pahit, mudah tersinggung, dendam, nggak pernah tenang, nggak pernah damai. Dan musuh dari damai sejahtera dari Allah. Musuh dari sukacita, ketenangan, kebahagiaan surgawi. Bukan pergumulan yang besar, tapi aku yang besar. Yang memahami katakan amin. Musuh kita gagal jadi saksi Kristus, bukan iblis yang besar, tapi akunya yang besar. Oleh karena itu jangan heran, sebelum Yesus berkata, follow me, aku pakai engkau, follow me, aku berkati engkau dengan damai sejahtera sukacita. Maka langkah pertama menjadi syarat murid Kristus, menyangkal diri. Aku semakin habis, Yesus semakin besar. Nah, kita lebih dalam lagi. Apa arti menyangkal diri? Dari bahasa aslinya, menyangkal diri artinya saudara menyatakan dengan tegas tidak. Saya ulangi, saudara menyatakan dengan tegas tidak, atau saudara membantah, ya, atau saudara menegaskan bahwa seseorang tidak kenal dengan seseorang yang lain. Contoh misalnya, ya, saya menegaskan tidak kenal, tidak ada hubungan dengan saudara Andre. Contoh seperti itu. Kita dalam Kristus Yesus, kita adalah ciptaan baru. Yang setuju katakan amin. Tetapi dengar saudara, menyangkal diri artinya saudara harus dengan tegas ketika ada seseorang yang lain, manusia lama kita, muncul tiba-tiba ketika disinggung oleh orang, manusia seorang yang lain, manusia yang lama, muncul tiba-tiba. Ketika kita mungkin disakiti, dihianati, ditusuk dari belakang, seseorang yang lain itu muncul dengan tiba-tiba. Kita harus dengan tegas berkata, tidak, aku tidak mengenal engkau manusia lamaku. Aku sekarang manusia baru. Itu menyangkal diri. Arti kata itu dengan tegas kita menyatakan, stop, aku ciptaan baru. Aku nggak kenal engkau Henry yang lama. Saya yang mudah panik, saya yang mudah takut, saya yang egois, saya yang mudah cemas. Kadang-kadang itu muncul, menyangkal diri dalam Kristus. Artinya, dengan tegas saya berkata, stop,
Aku nggak memiliki hubungan lagi dengan kau, manusia lama. Itu arti menyangkal diri. Artinya saudara memilih berkata tidak kepada kehendak kita dan memilih berkata yes kepada kehendak Bapa. Ketika kehendak kita tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Menyangkal diri itu artinya mengesampingkan kepentingan kita mendahulukan kepentingan Bapa. Itu yang Yesus ajarkan. Ayo hari ini, syarat utama untuk menjadi murid Kristus, untuk mengikut Yesus, bisa memancar Kristus. Setiap hari kita menyangkal diri. Kita harus dengan tegas, saudara, berkata kepada seseorang yang lain, yaitu manusia lama kita. Tidak ada hubungan lagi. Aku tidak kenal engkau. Setiap itu muncul. Itu lakukan tiap hari. Bahkan kita dengan kuat mengesampingkan kepentingan kita, mendahulukan kepentingan Bapa. Contoh saudara. Contoh, ya. Kalau saya sudah diizinkan memberkati banyak pasangan, ketika pasangan itu diberkati dan menjadi suami istri, maka hidupnya tidak sama lagi. Berbeda. Saya selalu katakan, Anda bujangan dengan Anda sudah menikah, itu pasti beda. Ya. Contoh ya. Contoh saya dengan Nana. Ya. Waktu itu Nana ini cita-citanya jadi dokter. Tapi entah kenapa akhirnya karena kami pacaran sejak kuliah, dia ikut saya ambil manajemen, dia ambil akuntansi. Ya. Kemudian saya kerja ke Jakarta, dia juga ikut kerja ke Jakarta. Dan apa yang terjadi, saudara? Setelah di Jakarta, Nana ini kerjanya enak. Ya, kerjanya enak. Kepake sama bosnya. Dia ada di Jalan Sudirman. Dia kalau kerja di tingkat tinggi. Saya kerja di Jalan Gatot Subroto, ya, di Astra. Tapi Nana kerja di holding company di PSP Group, ya. Jadi dia kerja enak, gajinya di atas saya. Dia kalau makan sering diajak oleh pimpinannya, dia jadi wakil pimpinannya. Dia makan ke restoran besar, itu tahun 95, saudara. Dan dia sudah luar biasa, karirnya sudah luar biasa, sudah enak. Setiap hari dia pakai hak tinggi, pakai baju ya seperti manajer lah gitu. Karena dia suka itu baju-baju rok, hak tinggi, dia suka banget. Tapi suatu kali saya sebagai calon suaminya harus kembali ke Tasik. Karena keluarga saya mengalami kolaps, ya pilot di dalam usaha. Jadi saya sebagai anak paling besar, saya harus kembali ke Tasikmalaya menghandle bisnis keluarga. Nah, saudara, tiba-tiba waktu hari kami mau menikah, akhirnya Nana ini harus pulang ke Tasikmalaya. Bosnya sampai katakan, udah, jangan pulang kamu. Calon suamimu bawa masuklah ke perusahaan sini. Kita kasih kerja. Yang penting kamu nggak boleh keluar. Tapi saya katakan, saya nggak bisa. Saya nggak mau. Saya harus tetap di Tasikmalaya. Akhirnya Nana kembali ke Tasik. Yang biasanya tingkat tinggi, saudara, gedung dengan lampu, gemerlap-gemerlap, sekarang ada di kota kecil. Jam 9 malam sudah gelap gulita. Sepi di tahun 95. Biasanya dia setiap hari pakai sepatu hak tinggi, ada banyak berbagai warna sepatu. Sekarang setiap pagi dia harus pakai sendal jepit. Biasanya saudara dia punya baju-baju rok, semua sekarang dia semua dipensiunkan, simpan di lemari. Sampai suatu kali dia buka lemari, dia katakan, dia diperlihatkan kepada saya satu persatu. Nah ini yang warna ini. Ini yang warna ini. Sepatunya nggak kepake lagi. Baju roknya nggak kepake lagi. Dia tinggalkan semuanya di sana, saudara. Dan akhirnya dia ada di Tasikmalaya, menikah dengan saya. Saudara, waktu saya tanya, kenapa kamu mau meninggalkan semuanya itu? Jawabannya sederhana. Dia katakan, wo I need. Saudara ngerti wo I need? I love you. Amin. Ketika kita dengan cinta mula-mula selalu berkata, I love you Jesus.
I love you, Jesus. Saudara akan menyingkirkan kepentinganmu dan mendahulukan kepentingan Yesus. Kita mempelai, gereja mempelai wanita, Kristus mempelai pria. Kisah seperti tadi. Nana mau sukses kayak apa, hobinya kayak apa, senangnya di sana. Dia tinggalkan mimpinya, dia tinggalkan cita-citanya. Dia ada tanpa jelas. Bersama saya, mendampingi saya, ngurusin toko yang bangkrut, saudara. Hutang yang banyak. Dia pakai sendal jepit. Berubah total penampilan. Kadang-kadang saya sedih melihatnya. Kenapa ya dia mau? Dia buka lemari, semua sudah pensiun. Tapi waktu saya tanya, kenapa kamu mau? Ya, dia katakan, I need. Oleh karena itu, itulah menyangkal diri. Kalau kita mengasihi, mencintai Tuhan. Setiap hari, Anda akan menyingkirkan kepentinganmu, dan Anda akan mendahulukan kepentingan Yesus Kristus. Amin. Mungkin saudara berkata, mana bisa Pak Hendri menyangkal diri? Kita ini manusia daging, Pak. Masih manusia daging, dicubit juga sakit. Coba saudara boleh bantu saya, ya kita komunikasi. Karena saya sedang berbicara di depan handphone, nggak melihat komunikasi langsung. Saudara tolong cubit ya, tangan saudara atau suami istri cubit, saling cubit-cubit, tapi jangan kencang-kencang. Masih sakit nggak? Sakit. Masih manusia daging, mana mungkin Pak? Kita menyangkal diri tiap hari. Kita masih ada emosi. Kita masih yang naik keinginan daging, keinginan mata. Gimana? Nggak bisa Pak. Saudara, saya diberkati dalam Roma 8. Saudara boleh lihat dalam Roma pasal 8. Roma 8 ayat ketiga. Saya akan bacakan bagi saudara. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging. Yang dikuasai dosa karena dosa. Yang telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Lihat saudara. Apa yang nggak mungkin dilakukan hukum Taurat karena nggak berdaya oleh daging. Saudara Hani berkata mungkin daging nggak bisa Pak menyangkal diri. Kita terlalu kuat dagingnya. Dengar. Oh, apa yang nggak mungkin itu? Mungkin. Karena Bapa sudah mengutus anaknya dalam daging. Mati di atas kayu salib. Sehingga dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini itu nggak bisa dipisahkan dengan ayat di atas ayat ketiga. Anda lebih dari pemenang, maksudnya mengalahkan kedaginganmu. Anda lebih dari pemenang, artinya mengalahkan keinginan matamu. Anda lebih dari pemenang, artinya mengalahkan arogansimu. Anda lebih dari pemenang, artinya mengalahkan hawa nafsumu. Oleh karena Yesus mengasihi kita, kita lebih dari pemenang. Contoh, saudara, petinju internasional Manny Pacquiao itu dari Filipina, juara dunia. Satu kali dia bertinju dan tiba-tiba dia babak belur, saudara. Itu disaksikan oleh istrinya di rumah lewat televisi. Tapi Manny Pacquiao akhirnya menang, jadi juara. Dia pemenang dan dia dapatkan sebuah cek. Dia pulang ke rumah disambut istrinya. Istrinya peluk Manny Pacquiao. Papa, engkau pemenang. Tapi babak belur dia, saudara. Bonyok mukanya. Tapi dipeluk oleh istrinya. Dan istrinya berkata, Papa hebat, Papa pemenang. Selesai dipeluk, istrinya buka tangan. Mana ceknya, Pak? Akhirnya Manny Pacquiao, dia kasih selembar cek hasil dia bertinju dan menang, dan babak belur dia kasih ceknya kepada istrinya. Saudara dengar, Manny Pacquiao pemenang. Tapi istrinya lebih dari pemenang. Saudara paham? Apa yang sudah Yesus rebut di kayu salib? Darahnya yang mahal dicurahkan. Rohnya diberikan tinggal dalam diri kita. Dia babak belur. Dia pemenang mengalahkan maut. Tapi dia diberikannya semua itu kepada saudara. Anda yang nggak babak belur di kayu salib, sekarang terima Roh Kudus, roh kemuliaan, roh kekuatannya, sehingga Anda bisa mengalahkan kedagingan. Anda lebih dari pemenang. Niming paima, mengerti saudara ya. Oleh karena itu, ayo menyangkal diri tiap hari. Menyangkal diri tiap hari itu adalah syarat jadi murid Kristus. Supaya kita di surat Kristus terbuka.
Haleluya. Yang terakhir, bukan hanya menyangkal diri saja, tapi kita juga harus memikul salib tiap hari. Memikul salib tiap hari. Alkitab dengan jelas, coba saudara lihat Lukas 9 ayat 23, dikatakan memikul salibnya. Jadi salib kita, salibnya. Apa maksudnya Pak Henry? Untuk mengerti tentang salib kita harus melihat salib Kristus, salib yang besar itu, yang maha besar, salib Kristus. Oke. Salib berbicara pain, rasa sakit. Salib berbicara shame, rasa malu. Salib berbicara death, kematian. Saudara lewat salib, kesakitan yang sangat-sangat, karena yang disalib adalah orang yang paling jahat, harus dipermalukan, sehingga Yesus dengan sengaja digiring untuk memikul salib, seluruh kota melihat. Tentara Romawi mendeklarasikan, mengintimidasi, mempermalukan. Tapi Yesus lakukan itu. Bukan karena dosanya, tapi karena dosa kita. Dan salib berbicara kematian. Kita simpulkan, salib berbicara harga yang harus dibayar untuk melakukan kehendak Bapa. Itu kehendak Bapa mengutus anaknya supaya sakit, shame, malu, death, kematian. Yesus bayar harganya untuk melakukan apa menjadi kehendak Bapa. Dia bayar harganya. Oke, kalau Anda mau jadi murid Kristus, bukan hanya menyangkal diri tiap hari, tapi memikul salib tiap hari. Anda harus bayar harga untuk melakukan kehendaknya. Anda harus bayar harga untuk menyelesaikan panggilannya. Dan itu mau nggak mau, saudara. Bayar harga ini bisa berbicara kehilangan. Bayar harga bisa berbicara kerugian. Bayar harga bisa berbicara kematian sekalipun. Bayar harga bisa berbicara rasa malu, saudara. Saudara mungkin, saudara, ya, ada kesaksian. Seorang wanita, dia anak Tuhan, kisah nyata, doa, karena dia ingin dapat kerja, menafkahi, nggak punya kerja, apalagi masa-masa sulit, saudara, Tuhan kasih kerja. Dari doa puasanya. Wah, dia sukacita. Dia seorang akunting. Begitu dia masuk, bosnya akhirnya setelah 1 bulan, bosnya katakan, tolong buat pembukuan ganda. 1 untuk pajak, 1 keluar. Tapi dia tahu kehendak Bapak. Dia katakan, Pak, maaf, saya tidak bisa. Bosnya marah. Akhirnya dipecat, saudara. Dia tetap keputusan nggak bisa. Saya nggak bisa lakukan ini. Dipecat. Bosnya nggak bisa tidur, saudara. Dipanggil lagi. Kenapa kamu nggak bilang? Dia ceritakan. Dia saksikan. Dia dipanggil lagi. Sekarang bukan dipecat. Para bosnya sangat-sangat mengasihinya. Karena dia punya integritas. Saudara, kadang-kadang, saya pernah waktu kali melayani, ada seorang datang dan dia menangis. Setelah itu dia katakan dia tidak pernah naik pangkat dalam sebuah institusi karena kenapa? Dia seorang pengikut Kristus. Dia bayar harganya. Saudara, Tasikmalaya bisa ada, Garut, Indramayu, ya, gereja-gereja di bawah Pak David Cakra, GBI Sukawarna, Rayon 2 bisa ada. Saya nggak pernah lupa peran 2 orang pendoa wanita. Mereka belum menikah. Yang satu bernama Christine, yang satu bernama Ami. Setiap mereka datang ke Tasikmalaya membimbing untuk memunculkan pendoa-pendoa ketika Tasik masih dalam bentuk pos misi, saudara. Mereka orang-orang yang begitu luar biasa. Waktu itu juga tahun 98-an, saudara. Atau 99, saya lupa lagi. Dan kami sangat diberkati jemaat lokal di Tasik. Tapi suatu kali dia pergi ke Indramayu doa keliling. Pulang dari sana, itu mobilnya tercebur ke dalam sungai. Dan supirnya, dia bisa keluar dan naik berenang, tapi 2 orang ini meninggal. Kami akan menikah dengan orang Tasik, tapi meninggal. Panggilan kadang-kadang berbicara harga yang harus dibayar. Untuk melakukan kehendak Bapa ada harga yang harus dibayar. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mau memikul salib, membayar harga apapun juga.
Jadi kita mungkin kehilangan sesuatu. Saudara, Tasikmalaya melakukan apa yang Tuhan inginkan lewat dunia pendidikan. Sudah 14 tahun kami ada. Setiap bulan itu sekolah defisit. Buka SD, tambah defisit. Buka SMP, tambah defisit lagi. Bayangkan 14 tahun. Setiap bulan kurang lebih sekitar 70 juta kami harus bayar. Kekurangan 14 tahun. 70 kali 12 bulan 840 juta. 840 juta kali 14 tahun. Berapa yang harus dibayar? Tapi satu hal, kehendak Bapa itu panggilan, itu salib. Tapi kita bersyukur, saudara, hari ini kalau Anda mau menjadi surat Kristus yang terbuka, masih adakah salib di atasmu yang kau mau pikul, harga yang mau kau bayar? Saya nggak perpanjang firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Cuma Tuhan ingatkan, ikut aku. Menjadi surat Kristus, memancarkan Kristus. Tapi syaratnya, menyangkal diri tiap hari, dan memikul salib tiap hari. Amin. Baik, sebelum kita masuk perjamuan kudus, saya minta tim worship angkat pujian, dan nanti kita akan tutup. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku. Sekali lagi, pengharapanku dalam Yesus. Ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Mari renungkan kasih Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan Yesus. Kita yang harusnya mati binasa karena dosa kita. Tetapi karena salib Tuhan, karena pengorbanan darah Kristus Yesus di atas kayu salib, kita ditebus dan diampuni. Hari ini, ayo kita sebelum menerima tubuh dan darah Yesus lewat roti dan cawan anggur ini, sudah persiapkan masing-masing di rumah. Saudara, saya beri kesempatan untuk berdoa, meminta ampun di hadapan Tuhan. Introspeksi diri, mungkin selama ini kita jarang menyangkal diri. Kita tidak mau memikul salib tiap hari. Hari ini Tuhan memanggil kita to follow Jesus, untuk mengikut Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang dahsyat, kasih-Mu yang ajaib. Ampuni kami, ampuni dosa kami, serta juga ampuni orang yang bersalah kepada-Mu, supaya lewat tubuh dan darah Yesus, setiap kelemahan Tuhan angkat, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan bebaskan. Segala kutuk yang ada, baik kutuk dosa, kutuk maut, kemiskinan, kegagalan, segala kutuk sakit penyakit sudah ditanggung Kristus di kayu salib.
Dan sekarang Tuhan, kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini di peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, mari kita angkat dengan hormat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, semua naikkan syukur di hadapan Tuhan. Tidak ada yang berdiam diri Tuhan. Kami berterima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Urapan Roh Kudus turun. Tuhan memampukan kami untuk menyangkal diri tiap hari memikul salib jadi murid Kristus. Yang sakit sudah disembuhkan, Engkau yang lemah sudah dikuatkan, Engkau yang berbeban berat Tuhan Yesus beri kelegaan, dan Tuhan membuka pintu-pintu tertutup. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Hidupmu diubahkan menjadi murid Kristus, memancarkan Kristus jadi garam dan terang, jadi saksi Kristus, dan penuhlah Engkau dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ibadah malam hari ini. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Andre. Puji Tuhan, terima kasih Pak Henry buat firman Tuhan yang meneguhkan kita. Bersyukur buat Pak Henry, tetap sehat, tetap kuat. Kami berdoa buat Pak Henry di Tasik, luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Dan sebelum kita akan tutup dalam doa berkat, kembali nanti Pak Henry akan tutup dalam doa berkat. Nah, sebelumnya mungkin mempersilakan kembali kepada Pak Henry untuk mendoakan